Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Perkenalkan, saya Rafa dan Mawanti. Saya Amin Muhammad. Saya Hastari Rianto Putri. Saya Nurul Husna. Selama kurang lebih 5-10 menit ke depan, kami akan menjelaskan materi mengenai peradaban Romawi kuno. Di sini ada beberapa poin yang akan kami jelaskan. Ada materi tentang asal-usul, letak dan keadaan alam, administrasi dan pemerintahan, ilmu pengetahuan dan teknologi, peninggalan budaya, dan kepercayaan. Asal-usul peradaban Romawi kuno. Bangsa Romawi muncul karena adanya pencampuran darah antara penduduk asli yang tinggal di Italia bagian utara dengan suku-suku Klana. Bangsa Klana adalah bangsa Umbria, bangsa Latin, dan bangsa Samnite. Letak dan keadaan alam Romawi. Daerah padang rumput digunakan untuk usaha peternakan. Peradaban Romawi terletak di negeri Italia, lebih tepatnya pegunungan Apennina. Kemudian, dataran-dataran rendah di Italia merupakan daerah subur yang digunakan untuk pertanian. Dan yang terakhir, daerah pegunungan Apennina kaya akan tambang-tambang mineral. Administrasi dan pemerintahan Romawi. Yang pertama, zaman Republik yang terjadi pada tahun 510 sampai 30 sebelum Masehi. Yang kedua, Kekaisaran Romawi terjadi pada tahun 31 sampai 476 Masehi. Yang ketiga, zaman Kerajaan tahun 750 sampai 510 Masehi. Dan yang keempat, pembagian Romawi. Zaman Republik Roma 510 sampai 30 sebelum Masehi. Pemerintah dipimpin oleh 2 orang konsul dengan hak mutlak. Pendamping konsul dibagi menjadi 5. Yang pertama, Senat, berhak memberi nasihat konsul. Yang kedua, Pontifex Maximus, Imam Agung. Yang ketiga, Kepala Kepolisian. Yang keempat, Tribun Plebis, Dewan Daerah. Dan yang kelima, Comitia Curiata, lembaga perwakilan distrik. Zaman Republik dibagi menjadi 2 masa, yaitu masa Triumvirat I dan masa Triumvirat II. Masa Triumvirat I, tahun 60 sebelum Masehi, untuk menghindari perebutan kekuasaan, maka dilakukan pembagian kekuasaan, yaitu Julius Caesar, prokonsul Galia dan Cisalpina. Yang kedua, Pompeius, prokonsul Spanyol. Dan yang ketiga, Crassus, prokonsul Asia Kecil dan Syria. Masa Triumvirat II. Setelah Julius Caesar meninggal, muncul perang saudara Senat dengan pengikut Caesar. Dan pada tahun 35 sampai 31 sebelum Masehi terjadi perang saudara antara Antonius dan Octavianus yang diakhiri kemenangan Octavianus. Zaman Kekaisaran 27 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Octavianus diangkat menjadi kaisar pertama oleh Senat. Octavianus memiliki kekuasaan tunggal atas Imperium Romawi. Pengganti Octavianus adalah Tiberius. 14 sampai 37 Masehi berkembanglah agama Kristen yang bersifat monoteisme, yang berbeda dengan agama Romawi, yaitu bersifat politisme. Pada masa Kaisar Nero 54 sampai 68 Masehi, penindasan dan pengejaran terhadap umat Kristen mencapai puncaknya. Konstantin Agung 306 sampai 337 memerintahkan penghentian penindasan terhadap umat Kristen. Penindasan masa pemerintahan Kaisar Theodosius 378 sampai 395. Agama Kristen dinyatakan sebagai agama negara. Zaman Kerajaan Roma 750 sampai 510 sebelum Masehi. Roma didirikan oleh Romus dan Romulus pada tahun 75 sebelum Masehi. Menurut mitologi Romawi kuno, Romulus mendirikan Roma setelah membunuh saudaranya. Kemudian ia menjadi raja Romawi pertama di masa kerajaan. Pembagian Romawi. Kekaisaran Romawi Barat. Kekaisaran Romawi Barat tidak bertahan lama karena terjadinya serangan terhadap bangsa-bangsa Indo-Jerman atau Goth. Bangsa Goth mendirikan kerajaan baru di wilayah yang mereka kuasai. Kekaisaran Romawi Timur. Kekaisaran Romawi Timur dapat bertahan hingga 10 abad karena letak ibu kota Konstantinopel sangat strategis.
Kekaisaran Romawi Timur mencapai puncaknya pada masa Kaisar Justinianus 527 sampai 563 Masehi. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan bidang pemerintah. Pengetahuan dan teknik jembatan, saluran, pembuangan air dalam kota. Pengetahuan seni bangunan. Bentuk beton. Bidang hukum. Norma-norma hukum. Peninggalan budaya, seni bangunan, seni sastra, hukum, organisasi. Seni bangunan 1. Koloseum dan Amphitheater. 2. Pantheon. 3. Viaduct dan Aqueduct. 4. Limes. Koloseum dan Amphitheater suatu bentuk bangunan yang berbentuk seperti stadion dan dapat menampung puluhan ribu penonton. Bangunan yang digunakan untuk mengadakan pertunjukan hiburan. Pantheon merupakan rumah dewa bangsa Romawi. Viaduct dan Aqueduct berfungsi sebagai saluran air. Limes, rangkaian benteng yang panjangnya hingga puluhan kilometer. Hukum, bangsa Romawi adalah bangsa pertama yang berhasil menegakkan hukum. Sarjana hukum yang terkenal adalah Pampinius dan Kaisar Theodosius. Pada masa Kekaisaran Timur lahirlah Corpus Juris. Karya sastranya Aeneas, karya Virgilius, De Bello Gallico, karya Julius Caesar, Metamorphose, karya Ovidius. Organisasi Romawi kuno, bidang pemerintahan diatur dengan rapi dari pemerintahan pusat hingga ke daerah-daerah. Tentara Romawi tersusun rapi. Kepercayaan. Kepercayaan bangsa Romawi kuno bersifat animisme, yaitu percaya roh nenek moyang. Kepercayaan tersebut dibagi menjadi 3 macam. Ada Vesta, Lares, dan Penates. Vesta merupakan roh pengurus api tungku. Lares merupakan roh penjaga rumah dan batas ladang keluarga. Sedangkan Penates merupakan roh penjaga lumbung. Kepercayaan tersebut pun lama-kelamaan mendapat pengaruh besar dari peradaban Yunani. Kepercayaan masyarakat Romawi menjadi politeisme. Dewa-dewa yang dipuja bangsa Romawi hampir sama dengan bangsa Yunani. Dewa-dewa tersebut ada Dewa Jupiter, Dewi Juno, Dewa Mars, Dewa Apollo, Dewi Minerva, Dewi Dioma, Dewa Merkurius, dan Dewi Venus. Michael Crichton pernah berkata, "Jika kau tak memahami sejarah, maka kau tak memahami apapun." Oleh karena itu, semoga pembahasan yang disampaikan kelompok kami mengenai peradaban Romawi kuno dapat mudah dipahami dan juga bermanfaat. Sebelumnya, bila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.